Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Azizah Febriana Aziz. Baiklah teman-teman, seperti yang telah saya sampaikan di video saya yang keempat itu, bahwasannya pembahasan tersebut adalah pembahasan terakhir kita di materi barisan dan deret aritmatika. Jadi di pembahasan yang sekarang ini kita sudah ke pembahasan yang baru. Memang sih kita masih di materi barisan dan deret, tapi kita sudah ke barisan dan deret geometri. Sebelum kita masuk ke video pembahasannya, saya ingin minta doa teman-temanku supaya mama saya itu bisa sembuh ya, karena baru-baru ini mama saya sudah operasi laser. Jadi semoga mama saya tuh bisa matanya tuh bisa baik lagi. Amin. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-temanku yang sudah mendoakan mama saya. Baiklah, tak usah lama-lama, langsung saja kita ke video pembahasan materi barisan dan deret geometri. Baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui, kita sudah masuk ke materi baru, yaitu materi barisan dan deret geometri. Nah, di barisan dan deret geometri ini terdapat rasio yang disimbolkan dengan R kecil ya. Nah, rasio ini adalah pembagian atau perkalian. Pembagian ya. Nah, perbedaan antara barisan dan deret geometri dengan aritmatika yaitu di mana barisan dan deret geometri ini adalah bentuk deretnya itu perkalian atau pembagian. Berbeda dengan aritmatika. Aritmatika itu barisan deretnya itu penjumlahan atau pengurangan. Semisal ada barisan dan deret yang dimulai dari angka 2, 6, 18, 54, dan 162. Di mana suku pertamanya di sini adalah 2. Di barisan dan deret geometri itu memiliki rasio ya. Jadi rasionya ini kita mencari menggunakan rumus U2 bagi U1. Nah, di mana U2-nya ini 6, karena U1-nya 2, U2, U3, U4 dan suku 5. Nah, suku 2-nya itu 6 dibagi suku 1-nya 2, jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, kita juga bisa menggunakan pembagian dengan atau perkalian. Dimana ketika kita menggunakan perkalian, berapa dikali berapa hasilnya 6, 6 dikali berapa hasilnya 18. Jadi 2 kali 3 sama 6, 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi benar ya, rasionya sama dengan 3. Nah, di dalam barisan dan deret geometri ini juga terdapat untuk mencari suku keberapanya atau UN sama dengan A dikali rasio pangkat N kurang 1. Lah, kok R pangkat N kurang 1 sih? Iya, memang benar. Dalam geometri itu mempunyai rasio, sedangkan di aritmatika tuh beda. Nah, inilah rumus yang digunakan untuk kita disuruh menentukan suku keempatnya, barisan dan deret geometrinya. Nah, kita menggunakan rumus yang seperti ini ya. Nah, kan di sini barisan deretnya ini masih sedikit, jadi kita bisa langsung menghitung suku keempatnya, suku keduanya itu berapa. Tapi ketika suku jumlah deretnya banyak, kita menggunakan rumus seperti ini. Kita tulis U4 sama dengan suku pertamanya 2 dikali rasionya 3 pangkat N kurang 1 atau 4 kurang 1 ya. Dua dikali 3 4 kurang 1 yang pangkat 3. 2 dikali 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Nah, 2 dikali 27 itu sama dengan 54.
Mari kita coba buktikan, langsung saja kita menghitung di barisan deret yang kita buat. Nah, suku keempatnya itu sama dengan 54. Nah, untuk lebih meyakinkan, mari kita menulis contoh lagi ya untuk mengetes pemahaman kita. Nah, semisal kita mencari suku berapa suku keenamnya, karena di sini masih memiliki 5 suku, jadi kita tulis U6 sama dengan suku pertamanya itu 2, rasionya yang kita dapatkan tadi ya 3, 6 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 6 kurang 1 itu 5, berarti pangkat 5 sama dengan maaf ya tadi nggak kelihatan, jadi kita tulis 3 pangkat 5 sama dengan 243, terus 2 dikali 243 yaitu sama dengan 486. Jadi inilah hasil dari suku keenamnya atau jumlah suku di suku 6-nya. Suku 6-nya itu berapa? Jadi 486. Nah, coba kita buktikan dengan cara 162 ini kita kali dengan 3 atau kita kalikan dengan rasionya. Nah, 162 ini dikali 3 sama dengan 486. Kalau teman-teman ingin lebih yakin, silahkan kalian menggunakan kalkulator. Baiklah teman-teman, di barisan dan deret geometri ini juga terdapat rumus untuk menentukan jumlah n suku pertamanya, di mana rumusnya itu berbeda dengan rumus di aritmatika ya, di mana Sn sama dengan suku pertama dikali 1 dikurang R pangkat n per 1 dikurang rasio. Nah, untuk menentukan rumus ini menggunakan dua rumus ya, di mana di rumus ini bisa digunakan apabila itu rasionya itu antara bilangan 1 dengan bilangan min 1. Nah, di sini digunakan itu bilangan pecahan ya. Terus rumus yang kedua atau rumus yang selanjutnya di situ menggunakan rumus Sn sama dengan suku pertama dikali rasio pangkat n atau suku yang ditanyakan kurang 1 per rasio dikurang 1. Nah, rumus ini digunakan apabila rasionya itu kurang dari min 1 dan lebih dari positif 1. Kan di sini rasionya kan 3 ya kan yang sekarang. Nah, di sini tuh digunakan apabila bilangannya lebih dari 1 ya. Sedangkan di sini digunakan antara min 1 sampai bilangan 1. Nah, contohnya karena yang deret yang kita buat ini adalah rasionya 3, jadi jelas dong rasionya itu lebih dari 1. Jadi kita menggunakan rumus yang kedua. Contohnya kita terdapat dalam soal itu tentukan jumlah 5 suku pertamanya. Jadi kita tulis S5 sama dengan suku pertamanya 2 ya. Terus rasionya 3, pangkat n-nya 5 dikurang 1. Nah, per 3 dikurang 1 rasionya 3. Kemudian kita tulis 2 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 itu sama dengan 243 dikurang 1. Nah, 3 dikurang 1 itu 2. Nah, kemudian kita jumlahkan ya, kita hapuskan yang bisa dihapuskan itu 2-nya. Kemudian 243 dikurang 1 sama dengan 242. Jadi inilah jumlah 5 suku pertamanya, yaitu 242. Nah, untuk lebih meyakinkan kita, mari kita hitung. 2 ditambah 6, 8. 8 ditambah 18, 26. 26 ditambah 54, 88. 88 tambah 162 sama dengan 242. Benar kan? 242 sama dengan hasil yang kita dapatkan tadi.
Baiklah, terakhir di dalam barisan dan deret geometri itu juga terdapat istilah deret tak hingga. Nah, deret tak hingga ini adalah suatu barisan yang tidak memiliki akhir atau ujung, kecuali jika dalam deret itu memiliki titik-titik n-nya, berarti masih memiliki akhir. Nah, dalam barisan dan deret tak hingga ini memiliki syarat, yaitu rasionya itu antara -1 dengan bilangan positif 1. Dengan rumus S tak hingga, jumlah tak hingga sama dengan suku pertama bagi 1 kurang rasio. Nah, dalam rumus untuk mencari jumlah tak hingganya ini kita menggunakan 2 rumus ya. Ada untuk menghitung suku-suku ganjil dan untuk menghitung suku-suku genapnya. Dimana yang pertama itu untuk menghitung jumlah suku-suku ganjilnya. Suku-suku ganjil. Dengan rumus suku jumlah tak hingga sama dengan suku pertama per 1 dikurang R kuadrat. Nah, dimana apa yang dimaksud dengan suku-suku ganjil? Nah, suku-suku ganjil itu mulai dari suku pertama, suku ketiga, suku kelima, dan suku ke-7 dan seterusnya, masih banyak karena tidak terhingga ya, tidak memiliki ujung atau akhir. Nah, rumus yang kedua yaitu menentukan jumlah suku-suku tak hingga dari suku genap. Nah, rumusnya itu jumlah suku tak hingga jumlah deret tak hingga sama dengan suku pertama dikali rasio per 1 dikurang R kuadrat. Dimana suku-suku genap itu dimulai dari suku kedua, suku keempat, suku keenam, dan seterusnya. Contohnya, ketika ada deret yang dimulai dari 1 tambah 1/2, 1/4, 1/8, tambah dan seterusnya ya. Ini tandanya positif ya. Dan inilah yang dimaksud dengan deret tak hingga karena tidak memiliki akhir atau tidak memiliki ujung. Nah, kemudian kita jumlahkan ya, dimana suku pertamanya di sini 1, rasionya itu seperti dengan tadi ya, suku kedua dibagi suku pertama, suku keduanya itu, atau juga bisa menggunakan suku ketiga bagi suku kedua. Nah, suku keduanya di sini adalah 1/2 dibagi 1 sama dengan 1/2. Jadi rasionya adalah 1/2 atau 1/2. Dimana di sini kita menggunakan rumus untuk mencari jumlah deret suku tak hingganya, dimana kita menggunakan rumus suku pertama dibagi 1 kurang rasio sama dengan suku pertamanya 1 dibagi 1 dikurang 1/2. Nah, dimana di sini 1/2-nya di sini 1 dikurang 1/2 itu dibagi 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari jumlah tak hingga untuk suku-suku ganjil ya. Nah, di sini kita menggunakan rumus yaitu jumlah deret tak hingga sama dengan suku pertama per 1 kurang R kuadrat. Suku pertama 1, rasionya sama dengan 1/2 pangkat 2. Dimana 1 kurang 1/2 sama dengan 1 dikurang 1/4. Nah, 1 kurang 1/4 sama dengan 1 bagi 3 pangkat 4. Tiga bagi 4 ya. Sama dengan 1 dibagi 3 bagi 4 sama dengan 4/3. Jadi inilah jumlah deret tak hingga untuk suku-suku ganjilnya. Nah, selanjutnya untuk menentukan jumlah deret untuk suku-suku genapnya yaitu jumlah tak hingga sama dengan suku pertama dikali rasio per 1 kurang 1 kali R pangkat 2, dimana 1
itu suku pertamanya itu 1 dikali 1/2, rasionya 1/2 ya, dibagi 1 dikali 1/2 pangkat 2 ya. Di sini 1/2 pangkat 2 ya, karena rasionya itu 1/r pangkat 2. Dimana yaitu 1/2 dibagi 1 dikali 1/4. Kemudian kita jumlahkan yaitu 1/2 dibagi 1/2 dibagi sini sama dengan 3/4. 3/4 sama dengan 4/6. 4/6 ya, karena jauh dikali jauh dekat tinggal dekat ya, menggunakan rumus seperti itu. Kemudian kita sederhanakan yaitu 2 dibagi 3, jadi hasil dari suku-suku genapnya. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai barisan dan deret geometri. Semoga apa yang telah saya jelaskan di pembahasan materi baru kita ini dapat teman-temanku pahami ya. Dan apabila di saat saya menjelaskan atau saat saya berbicara terdapat kesalahan, silahkan teman-temanku beritahukan saya dengan cara komentar ya. Kalian tak perlu berpikir kalau saya itu bisa marah kalau kalian memberikan saran kepada saya. Tapi sebenarnya itu saya suka banget ya kalau kalian tuh memberikan saran yang sarannya itu berisi hal-hal yang positif atau kritikan yang mengarah ke jalan yang positif untuk lebih baik lagi. Karena tanpa adanya saran itu kita akan situ-situ aja ya, karena saya tidak tahu selera teman-temanku bagaimana. Jadi untuk lebih baiknya teman-temanku ketika ada yang kalian tidak sukai, silahkan kalian beritahukan saya. Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum.